terjadi kumpul maka itu namanya wat'u syubhah, istilahnya itu wat'u syubhah. Dan anak hasil wat'u syubhah maka itu anak syar'i, bukan anak zina. Jadi anak tadi, ukhti, anak tadi, anak anti itu anak syar'i, bukan anak zina, karena hasil dari wat'u syubhah. Dengan catatan ya, kalau tatkala proses rumah tangga dalam tanda kutip itu yakin kalau sudah nikah, karena kebodohan nggak tahu dan baru tahu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita menikah tanpa wali, dia ingin mengulangi akadnya tapi suami menolak. Izin membacakan pertanyaannya, Ustaz. Ustadz, saya menikah beberapa bulan yang lalu tanpa sepengetahuan keluarga saya. Keluarga saya non-muslim. Maka kami sepakat pernikahan kami dilakukan secara rahasia hingga keluarga menyetujui. Pernikahan dilakukan sangat sederhana, akan tetapi saya baru tahu kemudian bahwa pernikahan seperti itu tidak benar. Karena tidak ada wali bagi saya saat menikah. Yang ada saat itu hanya 2 orang saksi. Saya beritahu suami sejak saya mengetahui hal tersebut, namun sang suami tidak ingin mengulangi pernikahan karena dia merasa tidak siap menikah. Problemnya adalah bahkan kini kami telah tinggal bersama dan saya sekarang hamil. Dia bahkan berkata bahwa anak kami adalah anak zina dan dia tidak bertanggung jawab atasnya. Dia menyerahkan kepada saya keputusan tentang anak tersebut dan dia menghendaki agar saya melakukan aborsi demi kami dan demi anak tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz, jika keluarga saya mengetahuinya, mereka akan berlepas diri dari saya dan tidak ada tempat bernaung bagi saya. Kehamilan saya sekarang masih dalam minggu-minggu pertama, Ustaz. Astagfirullah. Pertama ya, ukhti. Anti katakan tadi bahwa keluarga anti non-muslim. Ya. Kemudian nikah dengan seorang laki-laki tanpa wali. Hanya ada 2 orang saksi. Pernikahan tanpa wali itu nggak sah. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Pernikahan tanpa wali itu nggak sah. Kata Rasulullah SAW, ayyuma mra'atin nakahat biduni idzni waliyiha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Wanita manapun yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Nikahnya nggak sah. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi terpercaya. Yang penting sekarang pernikahan itu nggak sah. Meskipun keluarganya non-muslim, mestinya pernikahan dilakukan oleh wali hakim, oleh KUA atau oleh PA, pengadilan agama. Tapi oke lah, sekarang itu sudah terjadi. Ini sudah terjadi dan saya nggak tahu, tatkala terjadi pernikahan itu, yang tanpa wali itu anti yakin itu sah apa enggak. Suami dalam tanda kutip yakin itu sah apa tidak. Kalau karena kebodohan, karena ketidaktahuan, kemudian menganggap bahwasanya karena itu sudah dianggap menikah, lalu menikah secara rahasia, dan itu dianggap diyakini sebagai pernikahan, lalu melakukan hubungan laki-laki perempuan, kemudian hamil, maka anak itu anak sah. Maksudnya dinasabkan kepada bapak E. Dinasabkan kepada bapaknya itu yang dalam dunia fikih diistilahkan dengan yani wat'u syubhah. Wat'u syubhah itu kumpul laki-laki perempuan haram, tapi pelakunya meyakini halal. Yani gambarannya ya kayak tadi, nikahnya nggak sah, tapi pelakunya meyakini aku nikah kok. Gitu. Keduanya meyakini sudah nikah, padahal nikahnya itu nggak sah. Kalau terjadi kumpul maka itu namanya wat'u syubhah. Istilahnya itu wat'u syubhah. Dan anak hasil wat'u syubhah maka itu anak syar'i, bukan anak zina. Jadi anak tadi, ukhti,
anak tadi, anak anti itu anak syar'i, bukan anak zina. Karena hasil dari watu syubhah. Dengan catatan ya, kalau tatkala proses rumah tangga dalam tanda kutip itu yakin kalau sudah nikah. Karena kebodohan, nggak tahu dan baru tahu sekarang. Dan baru tahu sekarang. Lah, sekarang setelah tahu, wajib pisah. Sekarang kalau tahu, maka wajib pisah. Wajib pisah. Kalau setelah tahu kok diteruskan, lah itu yang zina asli kalau itu zina. Wajib untuk pisah. Dan segera diproses untuk nikah yang sah. Untuk nikah yang sah. Tinggal sekarang adalah kondisi anti yang sekarang hamil dan ternyata sudah nikah. Ternyata sudah nikah sembunyi-sembunyi tadi. Maka ya berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. Ini perbuatan itu telah terjadi, maka konsekuensinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Semoga ini jadi pelajaran pada waktu-waktu yang akan datang. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana agar pernikahan itu disahkan. Kalau ingin lanjut, pernikahan itu disahkan. Dengan cara apa? Lapor sama keluarga. Keluarganya non muslim, Ustaz. Kalau keluarganya itu non muslim, maka berarti bapaknya non muslim, bapak gugur. Pindah ke kakek, kakek non muslim, kakek gugur. Pindah ke kakak saudara. Saudara kandung non muslim gugur juga. Pindah ke saudara sebapak. Pokoknya yang muslim dari keluarga. Dari keluarga yang berhak menjadi wali. Kalau ternyata nggak ada, maka pindah ke wali hakim. Kata Rasulullah SAW, "Fasultanu waliyu man la waliyalahu." Sultan itu adalah wali bagi orang yang nggak punya wali. Sultan itu hakim, di sini adalah pengadilan agama atau KUA. Itu adalah wali bagi yang nggak punya wali. Maka bisa dilakukan lewat pengadilan atau lewat lewat KUA untuk melakukan proses ini pernikahan tersebut. Letak masalahnya adalah yang nanti ceritakan sendiri bahwasanya suami yang nggak jelas itu nggak mau. Nah, itu letak masalahnya. Kenapa? Wong berani rumah tangga kok nggak mau untuk menikah. Secara otomatis sekarang tinggal dipikir dengan matang. Pilihannya sekarang itu adalah lanjut ke proses pernikahan resmi dengan proses yang Anda sampaikan tadi, atau sekalian bisa. Adapun anak, anggap itu sebagai kecelakaan hidup, sebagai mimpi pahit yang ada buahnya. Ini yang ada buahnya, tapi anak itu tetap anak sah, bukan anak zina. Dengan kondisi yang tadi diceritakan, bahwasanya itu adalah anak hasil wat'u syubhah. Ini anak dari hasil wat'u syubhah. Wallahu alam. Kalau bisa dibujuk, kalau memang masih ingin lanjut lah ya, dibujuk itu karena dia ingin lanjut hubungan rumah tangga tapi nggak mau nikah, itu aneh dan itu tanda-tanda keburukan. Tinggalkan laki-laki semacam itu kalau memang tidak mau untuk memproses dalam pernikahan. Mudah-mudahan Allah memberi ganti yang jauh lebih bagus insyaallah. Wallahu a'lam. Adapun jadi untuk menggugurkan jangan haram ya akhti. Menggugurkan kandungan dengan alasan nutup aib itu haram. Ini menggugurkan kandungan yang masih dibicarakan oleh para ulama itu adalah kalau kaitannya dengan masalah akhafud dararain. Ini kalau lanjut nanti bakal terjadi begini sama ibu, bakal terjadi begitu sama anak. Begitu, dan itu masih di masa-masa belum ditiupkan roh, itu yang masih ada pembicaraan. Tapi kalau kemudian kaitannya hanya karena nutup aib, karena ini, karena itu, tidak ada pasalnya dalam hukum syariat. Yani, maka lanjutkan kehamilan itu. Karena itu adalah nyawa, itu adalah manusia. Yani, dan itu nanti tetap jadi anak anti. Yani, tetap nanti jadi anak anti dan dia adalah manusia yang harus dijaga. Kehormatan yang dijaga, yani nyawanya. Yakinlah kalau kita itu menempuh jalan syar'i yang diridhai oleh Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi mesti Allah akan menguji. Karena kita telah terjerumus dalam kesalahan, mau keluar dari kesalahan mesti ada ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu kalau mampu kita lewati, maka akan menghasilkan keagungan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Kita akan bacakan lagi Ustaz, ada pertanyaan yang masuk juga Ustaz. Ya. Tentang takut menikah karena mendengar kesulitan mendidik anak. Pertanyaannya adalah seperti ini Ustaz. Ustaz mohon nasihatnya. Masalah saya adalah masalah pernikahan. Usia saya sekarang sudah mendekati 29 tahun, namun belum juga menikah. Padahal saya seorang pegawai, saya mampu untuk menikah. Akan tetapi, wahai Ustadz, pada saat saya mendengar permasalahan rumah tangga, sulitnya pendidikan anak, pada saat saya mendengar dan membaca kisah tentang anak-anak durhaka kepada orang tua, dan banyaknya permasalahan terkait dengan mereka, lalu saya mengurungkan diri untuk menikah. Perlu diketahui Ustadz bahwa saya adalah termasuk anak yang taat kepada orang tua saya. Saya tidak menyukai dunia kecuali hanya pertama, bagaimana saya bisa sholat tepat waktu, dan yang kedua, bagaimana saya termasuk mereka yang paling taat kepada orang tua. Mohon nasihat dari Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah ya akhi, antum laki-laki soleh, laki-laki yang baik. Dia perempuan Ustadz. Oh perempuan? Iya. Perempuan malah dia. Alhamdulillah ya ukhti, jadi anti wanita solehah insya Allah. Bakti sama orang tua, sholat tepat waktu, gitu. Tapi ingat, syariat itu nggak bisa pilih-pilih. Allah memerintahkan kepada kita untuk berislam itu kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini dengan sempurna. Menikah itu kalau tidak ada penghalangnya bisa jadi karena dia itu sakit, atau kalau dalam bahasa laki-laki itu impoten, atau dia punya penyakit yang kalau nikah itu nanti menularkan kepada pasangannya atau apa-apa. Kalau tidak ada unsur itu, maka menikah itu adalah wajib. Ini ada 3 orang yang datang ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketiganya itu mengatakan, "Yani wahai Ibunda, Rasulullah itu kalau di rumah itu gimana nggih?" gitu. Rasulullah itu kalau di rumah itu gimana? Ini Aisyah menceritakan Rasulullah kalau dalam rumahnya ya begini gitu. Maka keduanya itu menganggap, loh ternyata kok Rasulullah itu badannya dikit ya, ka'annahum taqalluha, ibadahnya dikit ya. Maka akhirnya mereka mengatakan, loh ya wajar loh Rasulullah itu ibadahnya dikit, lawang beliau itu sudah ada jaminan masuk surga, sudah ada diampuni dosa-dosa yang lalu yang akan datang. Kalau kita kan enggak, maka mestinya kita lebih giat. Akhirnya ketiganya setekad, aku enggak akan tidur, sholat terus kalau malam. Yang satu mengatakan, aku enggak akan makan kalau siang, tak poso terus. Yang satu mengatakan, aku enggak akan nikah, aku akan fokus ibadah. Tatkala Rasulullah mendengar itu, bukannya dipuji, malah dicela oleh Rasulullah SAW. Beliau itu mengatakan, kenapa ada di antara umatku itu yang mengatakan begini begitu? Aku itu loh orang yang paling takwa. Tapi aku juga tidur, juga sholat malam. Aku juga puasa, aku juga makan siang. Aku juga nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jarang siapa yang nggak mau menjalankan sunnahku, ajaranku, maka dia bukan golonganku. Bukan golonganku. Fahami itu. Ya, Islam itu sempurna. Ini Islam itu sempurna. Kalau semua orang dunia ini kayak anti, 50 tahun lagi dunia ini kiamat. Ini kenapa kok kiamat? Loh kono orang nikah berarti kan nggak ada anak. Nggak ada generasi berikutnya. Nah kalau nggak ada generasi berikutnya ya wes habis manusia. Karena salah satu di antara tujuan pernikahan itu imaratul kaun, agar ada berkelanjutan. Lah adapun ya ukhti, jadi tentang bayangan-bayangan itu was-was. Jadi Islam itu ngatur aturan bagaimana sampai bayangan-bayangan itu nggak terjadi. Bayangan yang muncul di permukaan itu kan anak durhaka. Lo yang sampean
baca itu kisah-kisah orang nggak bener jadi anak durhaka. Coba baca kisah kebalikannya, bagaimana profil anak-anak yang bakti sama orang tuanya. Imam Abu Hanifah bagaimana baktinya sama orang tua, Imam Syafi'i bagaimana baktinya sama orang tua, Imam Ahmad rahimahullah bagaimana baktinya sama orang tua, Haywah Ibnu Shuraih itu bagaimana baktinya sama orang tua, dan orang-orang yang sangat bakti kepada orang tua. Jangan kemudian baca buku itu satu sisi. Kemudian itu antisipasi dari awal, cari laki-laki soleh, laki-laki yang punya agama, laki-laki yang baik. Rumah tangga itu kalau dibangun di atas agama yang baik, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh, melahirkan anak-anak yang soleh. Segala sesuatunya, yakinlah itu. Bukankah salah satu di antara doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak kami, keturunan kami yang baik, yang menyejuk mata, waj'al muttaqina imama, jadikan kami itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa bagi orang yang enggak punya anak, misalkan itu adalah Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak-anak yang soleh. Begitu. Jadi sebagaimana orang tua anti itu punya anak anti yang bakti sama orang tua. Kenapa kemudian kita itu nggak nikah, kemudian menciptakan anak yang kayak kita yang bakti sama orang tua? Kenapa yang punya pikiran itu adalah kemudian pikiran anak-anak yang nakal, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang apa? Masalah hidup itu pasti. Anti nggak nikah itu juga masalah, anti nikah juga masalah. Hidup itu pasti ada masalah. Orang baik itu orang yang tidak mundur dari masalah, tapi orang yang siap untuk menantang dan menghadapi masalah yang memang itu menjadi konsekuensi kehidupan. Nikah itu konsekuensi kehidupan, punya anak itu konsekuensi kehidupan. Ya koyok kalau makan kan konsekuensinya itu BAB, minum konsekuensinya itu pipis. Lah kalau orang itu nggak mau BAB karena bau jomangan, mati ya. Nggak makan mati, nggak mau kencing karena pesing, nggak minum. Ya gambarnya begitulah, nggak mau punya anak karena khawatir durhaka, kemudian nggak nikah. Terus nanti kalau anti tua, siapa sih ngurus? Nanti kalau sudah sepuh, udah tua, kali itu akan kecewa berat, akan nyesel. Kenapa lihat orang-orang, oh ternyata punya anak soleh, lihat teman-teman punya anak-anak soleh, yang rambut anaknya nanti nggak punya anak. Terus itu bagaimana nanti kehidupan 10 tahun, 20 tahun, nanti nggak selamanya muda, nggak selamanya kuat. Nanti akan datang suatu masa kita itu lemah dan butuh kepada generasi yang datang setelah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Mohon izin membacakan mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Baik, ini pertanyaan dari seorang Ikhwan yang tidak menyebutkan nama dari Kalimantan Ustaz. Tentang istilah sunnah Rasul Ustaz, yang biasanya di malam Jumat itu Ustaz. Ustaz, adakah dalil khusus mengenai menjima atau menggauli istri di malam Jumat Ustaz? Atau di hari Jumat ya, sunnah Rasul Ustaz istilah itu. Anda nggak tahu istilah itu asal-usulnya datang dari mana. Sunnah Rasul itu luas. Semua yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh beliau, itu adalah sunnahnya beliau. Kemudian mengerucut kepada istilah itu. Ya itu memang sunnah Rasulullah sih. Tapi kan jangan kerucutkan di itu. Ana sampai sekarang nggak tahu kalau ada sunnahnya jima di malam Jumat. Di malam Jumat. Malam Jumat itu malam yang mulia, hari-hari yang agung. Amal-amal yang lain itu banyak, baca surat kahfi, memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, dan macam-macamnya lah yang pada hari Jumat. Tapi kalau itu ana nggak tahu ada istilah khusus mengenai masalah itu. Bisa jadi karena kurang ilmu, nggak tahu ada istilah khusus mengenai masalah itu. Tapi lepas dari ada atau tidaknya, jangan sebut bahwasanya sunnah Rasul itu, sehingga nanti kalau ada orang ngomong ayo kita lakukan sunnah Rasulullah itu jadi gak karu-karuan nanti. Sunnah Rasulullah itu
Semuanya diajarkan oleh beliau, semuanya dituntunkan oleh beliau, semua yang disampaikan oleh beliau adalah menjadi sunnah. Karena sunnah itu apapun yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks umum ya, kita bukan konteks pembicaraan tentang hukum fikih. Wallahu a'lam bishawab.